Masuk ke bab blok neuroaksis sentral. Blok subarachnoid. Blok subarachnoid yang digunakan dalam analgesia pada persalinan seringkali juga disebut modified saddle block, yang menghasilkan analgesia dan anestesia pada segmen spinal antara T10 sampai S5. Beberapa manfaat penggunaan blok subarachnoid. Yang pertama, cara pemberiannya relatif sederhana, mula kerja yang cepat dan pasti. Yang kedua, hanya menggunakan obat anestesi lokal dalam jumlah kecil, misalnya bupivacain 5 mg, maka dari itu meniadakan resiko toksisitas sistemik. Yang ketiga, bisa diberikan pada kala 1 hingga persalinan. Yang keempat, menghasilkan relaksasi perineum yang dalam, maka dari itu bisa memfasilitasi pemakaian forceps atau manuver lainnya yang memerlukan relaksasi perineum. Kerugian blok subarachnoid. Yang pertama, menimbulkan insiden hipotensi yang lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan blok epidural, walaupun bisa dikurangi dengan pemberian infus sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, menimbulkan paralisis perineum secara prematur sehingga mempengaruhi fleksi dan rotasi internal dari presenting part. Yang ketiga, meniadakan refleks mengedan meskipun parturien bisa secara sadar mengedan dengan efektif asalkan otot abdomen tidak mengalami paralisis. Yang keempat, tidak hanya menimbulkan numbness tetapi juga paralisis anggota gerak bawah. Dan yang terakhir, memiliki resiko sakit kepala pasca fungsi dura, di mana insidennya tergantung pada besarnya jarum yang digunakan dan juga jumlah fungsi yang dilakukan. Apabila menggunakan jarum spinal G25, insiden sakit kepala sebesar 1 sampai dengan 5%. Masuk ke bab blok epidural. Blok epidural adalah tindakan terpilih bagi kebanyakan parturien karena mampu menghilangkan nyeri secara efektif pada 85 sampai dengan 95% parturien. Namun, perlu disadari bahwa kata epidural bukan merupakan suatu istilah yang universal. Analgesia epidural secara sederhana diartikan dengan hilangnya nyeri persalinan yang dihasilkan dari pemberian obat-obatan ke dalam ruang epidural yang memutuskan transmisi nyeri persalinan secara sementara. Sekarang, secara umum sudah diterima bahwa analgesia secara epidural tidak memperpanjang dan bahkan mempersingkat lamanya kala 1 dari proses persalinan. Lamanya kala 2 bisa memanjang dan mungkin memerlukan instrumentasi untuk persalinan. Jika teknik ini tidak dilakukan dengan benar dan bila parturien tidak dipimpin untuk meneran secara efektif, efek samping termasuk kelemahan anggota gerak bagian bawah yang bisa menghalangi kemampuan ibu untuk berjalan dan meneran serta mempengaruhi mikturisi secara spontan, bervariasi luas tergantung pada jenis dan konsentrasi obat yang digunakan. Analgesia yang tidak adekuat di daerah perineum pada saat persalinan sering terjadi. Namun hal ini bisa dihindari dengan pemberian dosis atau konsentrasi obat anestesi lokal yang lebih besar saat akan terjadi persalinan atau dengan pemberian dosis tambahan atau top up dose pada posisi duduk 10 sampai dengan 15 menit sebelum persalinan. Waktu terbaik untuk pemasangan kateter adalah saat diputuskan bahwa sudah menjadi fase aktif dari proses persalinan. Namun sebelum parturien mengalami nyeri yang hebat sehingga mendapatkan keuntungan dari efek analgesia. Masuk ke bab analgesia dan anestesia kaudal berkesinambungan. Analgesia dan anestesia kaudal secara berkesinambungan adalah suatu bentuk blok epidural yang bisa menghilangkan nyeri selama proses persalinan dan menghasilkan anestesia untuk persalinan per vaginam. Manfaat penggunaan analgesia dan anestesia kaudal secara berkesinambungan diantaranya: yang pertama, mula kerja blokade vasomotor yang lebih lambat dibandingkan dengan blok subarachnoid sehingga kurang menimbulkan hipotensi.
Yang kedua, penggunaan obat anestesi lokal pada konsentrasi analgesia, misalnya bupivacain 0,25%, kurang menimbulkan paralisis pada perineum dan anggota gerak bawah dibandingkan dengan blok subarachnoid. Yang ketiga, tidak memiliki resiko terjadinya sakit kepala pasca fungsi dura. Kerugian penggunaan analgesia dan anestesia kaudal secara berkesinambungan diantaranya: yang pertama, memerlukan dosis obat anestesi lokal yang lebih besar dibandingkan dengan teknik regional lainnya. Yang kedua, lebih banyaknya kelainan anatomi di daerah sakrum dibandingkan dengan lumbal dengan akibat lebih sulit dalam melakukannya sehingga mempunyai resiko kegagalan yang lebih besar. Yang ketiga, adanya risiko menembus rektum dan kepala bayi apabila tindakan ini dilakukan oleh personel yang tidak berpengalaman pada akhir proses persalinan. Masuk ke bab Patient Controlled Epidural Analgesia atau PCEA. Karena nyeri bersalin bervariasi intensitasnya dan karakter nyeri kadang berubah mengikuti kemajuan dari proses persalinan, maka adalah wajar apabila parturian bisa berperan sebagai manajer yang terbaik untuk mengelola nyerinya sendiri, dengan memperbolehkan penderita untuk mengontrol pemberian obat-obatan dan mentitrasinya derajat nyeri yang ingin dibebaskannya. PCEA mampu memberikan analgesia pada proses persalinan secara individual. Manfaat utama dari PCEA adalah bahwa penderita cenderung menerima lebih sedikit obat anestesi lokal, karena itu sedikit sekali mengalami blok motorik walaupun pemberiannya berkepanjangan. Hal ini menyebabkan tingkat kepuasan penderita yang lebih tinggi. PCEA juga mampu mengurangi intervensi dokter sehingga mengurangi beban kerja. Ada beberapa parameter yang harus diatur sebelum mengaktifkan pompa. Yang pertama, volume bolus. Karena klinikus tidak selalu harus hadir setiap kali penderita menerima dosis bolus, maka volume dosis bolus ini harus cukup besar supaya efektif, akan tetapi juga harus cukup kecil supaya aman. Dosis bolus sebanyak 3-5 ml dari kombinasi obat anestesi lokal dan opioid dalam konsentrasi rendah biasanya mencukupi. Yang kedua, lockout interval. Umumnya, lockout interval ditentukan dengan menyamai waktu yang dibutuhkan bagi obat untuk menjadi efektif. Yang ketiga, background infusion. Hal ini masih kontroversial. Keuntungan dari background infusion adalah analgesia yang dihasilkan kurang bervariasi dengan berjalannya waktu. Sayangnya, apabila background infusion ini cukup tinggi, parturian tidak memiliki kontrol lagi terhadap jumlah obat-obatan yang ia terima, dan hal ini bisa menimbulkan blok motorik yang berlebihan yang menyertai meningkatnya dosis total obat yang diterima. Karena alasan ini, background infusion harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap penderita. Parturian yang menerima background infusion sampai 5 ml per jam itu memperoleh analgesia sepanjang persalinan, akan tetapi masih bisa mengaktifkan tombol PCA untuk memperoleh suplementasi analgesia. Parturian yang menerima background infusion 5-10 ml per jam akan jarang mengaktifkan tombol PCA. Sebelum memulai, adalah penting untuk menentukan apakah penderita sesuai dengan teknik yang akan digunakan. Penderita yang tidak ingin mengontrol obat-obatannya ataupun yang tidak mampu melakukannya harus ditawarkan alternatif teknik analgesia lainnya. Demikian pula akan pentingnya pendidikan terhadap parturian. Parturian harus diberi instruksi dengan jelas tentang bagaimana dan kapan menggunakan tombol PCA dan kapan analgesia akan menjadi efektif, serta harus diyakinkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kelebihan obat dengan alat ini. Parturian harus diinstruksikan untuk menekan tombol PCA jika ia mulai merasa tidak nyaman daripada menunggu hingga nyeri menjadi hebat. Dan apabila sesudah mendapatkan 2 dosis, parturian masih merasa tidak nyaman, ia bisa menerima clinician initiated bolus.
Masuk ke bab analgesia kombinasi spinal epidural atau combined spinal epidural atau CSI analgesia. Teknik analgesia kombinasi spinal epidural itu bisa mengurangi beberapa kerugian dari teknik analgesia anestesia secara spinal ataupun epidural, sementara mempertahankan keuntungan dari keduanya. Salah satu masalah dalam teknik analgesia epidural pada proses persalinan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan sebelum menimbulkan efek. Hal ini penting terutama pada parturian dengan nyeri yang hebat dan juga kesulitan memperkirakan lamanya kala satu dari persalinan, sehingga terlambatnya permintaan pemberian analgesia secara epidural bisa menyebabkan terjadinya persalinan sebelum blok epidural menimbulkan efek. Untuk analgesia pada proses persalinan, teknik CSI mengkombinasikan mula kerja analgesia yang cepat, efikasi yang tinggi, serta toksisitas yang rendah dari pemberian opioid, obat anestesi lokal atau campuran keduanya secara intratekal dengan fleksibilitas yang tinggi, dari penggunaan kateter epidural terutama apabila proses persalinan berlangsung melebihi lama kerja dari blok spinal, ataupun untuk memperbaiki kualitas analgesia apabila blok spinal tidak adekuat. Selain itu, teknik ini menggunakan kombinasi obat anestesi lokal dan opioid dalam dosis rendah, menghasilkan blok sensoris secara selektif tanpa disertai dengan blok motorik, sehingga bisa memperbolehkan parturian untuk berjalan. Keuntungan ini membuat teknik analgesia CSI makin populer dalam kebidanan. Indikasi utama dari analgesia dengan teknik CSI adalah apabila dibutuhkan mula kerja dari analgesia yang cepat dan dalam, atau apabila parturian menginginkan mobilitas yang maksimum. Mula kerja dari analgesia yang cepat diperlukan bagi yang pertama, multipara pada fase aktif dari proses persalinan. Yang kedua, fase transisi atau kala 2 dari proses persalinan. Yang ketiga, kemajuan proses persalinan yang berlangsung cepat. Yang keempat, parturian dengan riwayat kemajuan proses persalinan yang berlangsung cepat. Yang kelima, epidural kateter tidak berfungsi dengan baik dan perlu diganti. Ada beberapa cara dalam melakukan blok CSI. Yang pertama, double needle separate interspace. Yang kedua, double needle atau needle through needle single interspace. Yang ketiga, double catheter atau catheter in epidural and subarachnoid spaces. Yang keempat, double needle, needle beside needle, single interspace. Teknik yang umum digunakan adalah needle through needle. Pada teknik CSI ini, mula-mula anestesiologis menempatkan jarum epidural dalam ruang epidural dengan menggunakan teknik loss of resistance. Kemudian, jarum spinal dimasukkan ke dalam ruang subarachnoid melalui jarum epidural yang ditandai dengan keluarnya cairan cerebrospinal. Obat anestesi lokal dan atau opioid dimasukkan ke dalam ruang subarachnoid melalui jarum spinal yang kemudian dicabut. Selanjutnya, kateter epidural dimasukkan ke dalam ruang epidural melalui jarum epidural. Sesudah nyeri terkontrol dengan injeksi obat anestesi lokal dan atau opioid secara intratekal, selanjutnya untuk pemeliharaan analgesia dilakukan pengaktifan epidural analgesia sebelum efek analgesia intratekal berakhir. Hal ini bisa diberikan dengan cara pemberian dosis ulangan secara intermittent, continuous infusion epidural analgesia, atau patient controlled epidural analgesia. Akan tetapi jika tidak didapatkan cairan cerebrospinal dalam usaha memasukkan jarum spinal sesudah penempatan jarum epidural pada posisinya, maka ada beberapa alternatif. Yang pertama, mencabut jarum epidural dan mulai lagi dari awal. Kemudian yang kedua, memasang kateter epidural dan kemudian mencoba pemberian analgesia secara spinal dengan dosis tunggal pada level yang lain. Yang ketiga, memasang kateter epidural dan memberikan analgesia epidural secara konvensional.